Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk hari ini kita belajar komputer akuntansi. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini tidak dengan materi baru, melainkan Ibu akan mereview materi-materi yang sudah kita pernah bahas atau sudah pernah kita belajar sebelum nanti kalian menghadapi ulangan tengah semester. Jadi silakan kalian download dulu modul yang sudah Ibu post di GCR, itu sudah lama sekali di post. Tinggal kalian yang sudah download tinggal dibuka kembali modulnya. Nah, ini rangkuman selama Ibu ngasih materi itu dari 1 sampai poin 10 ya. Nah, untuk poin 11 itu belum Ibu kasih materinya nanti setelah UTS. Jadi nanti materi UTS hanya poin 1 dengan sampai poin 10. Nah, untuk poin 1 bisa dibaca ya untuk membuat data perusahaan. Di sini ada menu-menunya. Bisa dibaca kalau yang ini. Kemudian masukin data awal tahap 1. Nah, di sini yang penting. Sebelum membuat daftar akun, ada akun-akun yang perlu diganti di awal. Nah, ini Ibu kasih clue ya untuk UTS-nya. Ini silakan dihafalkan. Jadi, akun-akun yang perlu diganti itu apa saja? Ada 8. General check account diganti cash in bank, private debitor diganti account receivable. Ini ibaratnya kayak ini sebenarnya sama saja namanya. Namun harus diganti karena apa? Menyesuaikan dengan soal yang ada seperti itu. Kemudian di sini ada kelompok akun harta, ini bisa dibaca. Nah, di sini ada mengatur link account. Setelah tadi mengganti nama-nama akun, kemudian mengetik link account. Link account di sini digunakan untuk apa? Jadi ada akun-akun yang berkaitan. Jadi istilahnya ini settingan utama untuk nanti mengisi akun sales, akun forecast. Jadi ini akan berhubungan dengan keterkaitan banking. Ini untuk mengatur terkait banking. Kalau link account di sini. Nah, untuk link account sales account juga mengatur keterkaitan dengan akun-akun penjualan. Seperti itu. Di sini bisa dibaca, ditulis apa saja yang kalau misalnya di sini I check price on sale berarti ditulis dengan beban angkut penjualan. Di sini sudah dijelaskan semua poin-poin yang ada di sini ya. Keterangan yang ada di sini. Nah, ini juga untuk forecast account. Jadi untuk settingan banking yang berhubungan dengan sales, forecast itu masuk ke setup. Kemudian di sini masuk ke tata cara mengatur text code. Klik list, klik text code. Nah, di sini ada GST dan FNT. Jadi akun-akun semua dihapus kecuali GST dan GST diubah menjadi PPN. Nominalnya pasti 10%. Kemudian untuk mengatur syarat pembayaran, kayak misalnya termin pembayaran, berapa hari dia dapat diskon. Masuk ke setup, preference, sell. Ini untuk penjualan. Ada kata-kata sell-nya ya di sini ya, di sini. Ada kata-kata sell. Kalau ada kata-kata purchase berarti untuk mengatur syarat pembayaran pembelian. Kemudian kita masuk ke tahap membuat saldo awal. Setelah tadi akun sudah dibuat, diganti di link account, di setup, di setting, referensinya syarat pembayaran juga di setting, masuk ke akun-akun yang harus diminus karena saldonya kontra akun. Jadi yang harus diminus masuknya nanti pada saat kalian mengisi saldo awal harus pakai tanda min negatif gitu ya. Ini harus dihafalin. Kemudian ini syarat pembayaran sama cara membuat kartu utang dan kartu piutang. Klik card file, klik card list, new. Nah, nanti di sini ada tulisan, di sini ada customer, ada supplier. Ada customer, ada supplier di sini. Jadi setelah kalian klik card file, card list,
New di sini, kemudian ada customer, ada nama suppliernya. Kemudian masuk ke saldo utang dan piutang. Nah, Ibu kasih clue ya, kalau ada kata-kata saldo utang, ini berhubungan dengan customer. Namanya jangan utang ya, berarti customer. Kalau misalnya supplier ini berhubungan dengan piutang. Piutang berarti namanya juga piutang ya, berarti kita membeli barang secara kredit. Di sini setup balance, memasukkan saldo utang. Kebalik kayak Ibu, maaf salah. Kalau piutang ini masuk ke customer, karena kan customer berhubungan dengan piutang ya, kita menjual barang dagangan secara kredit, customer, kemudian kalau supplier saldo utang. Ingat-ingat aja, supplier utang, piutang, customer. Kemudian cara membuat daftar persediaan. Nah, di sini harus dihafalin bahasa Inggrisnya. Inventory artinya persediaan. Masuk ke item list, klik new. Nah, kemudian cara masukin jumlahnya. Kalau tadi kan datanya ya, di sini daftarnya. Sekarang cara masukin jumlahnya, jumlah persediaannya. Inventory, count inventory, adjust inventory. Jadi masih dalam menu inventory. Ini masuknya saldo utang dan piutang. Beda lagi, ini kan saldonya. Kalau datanya ini utang dan piutang. Nah, sekarang ini ya. Jadi kalau misalnya mau masukin set link account tadi di sini ya, ada 3 nih di setting. Ini preference untuk syarat pembayaran. Terminnya nih, syarat-syarat pembayaran untuk preference. Ingat-ingat ya. Kalau untuk masukin data customer supplier, card file, card list, new. Nah, di sini ada customer, ada supplier. Biasanya kalau customer berhubungan dengan piutang. Kalau supplier berhubungan dengan piutang. Nah, ini untuk masukin saldo, ini untuk masukin data persediaan. Data ya, bukan saldo. Kalau data kan nama barangnya, kalau saldo itu jumlah barang yang akan dijual. Item list-nya ini data persediaan. Kalau saldo persediaan, inventory, item list, adjust inventory. Ini masukin saldo persediaan. Nah, mungkin sampai situ untuk review yang sudah kita bahas sebelumnya di minggu sebelumnya ya. Ini merupakan bahan pembelajaran atau bahan belajar untuk kalian nanti menghadapi UTS. Silahkan diulangi lagi video pembahasan yang Ibu sudah kirim. Silahkan dibuka, di-download modulnya. Yang mau ditulis silahkan ditulis di buku untuk memudahkan kalian belajar. Silahkan. Pokoknya Ibu cuma pesan silahkan dibaca, dipelajari yang rajin. Oke, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati usaha ya. Balik ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, harus seperti itu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.